Setelah membahas bagaimana menyusun laporan keberlanjutan, standar yang digunakan dalam acuan penyusunan laporan keberlanjutan, ya, dan standar-standar lain, pada bagian ketiga ini kita akan lanjutkan membahas dua subtopik. Ya. Pertama mengenai perkembangan laporan keberlanjutan, dan yang kedua adalah mundur lagi ke belakang, latar belakang isu keberlanjutan dan laporan keberlanjutan. Baik, yang pertama perkembangan laporan keberlanjutan. Untuk memberikan sedikit gambaran mengenai perkembangan praktek laporan keberlanjutan di dunia, kita akan melihat hasil penelitian survei, ya, survei laporan keberlanjutan yang dilakukan oleh KPMG, dan survei yang disampaikan di slide ini adalah survei KPMG tahun 2017. KPMG secara reguler rutin melakukan survei mengenai praktek laporan keberlanjutan ini 2 tahun sekali, ya, 2017, 2015, 13, 2011 dan seterusnya. Dan mungkin sebenarnya di tahun 2019 juga sudah dilakukan survei, hanya saja publikasinya belum tersedia, ya, di publikasi KPMG. Nah, ini adalah survei terupdate yang dilakukan oleh KPMG yang sudah dipublikasikan. Ya. Nah, riset yang dilakukan oleh KPMG ini atau survei yang dilakukan KPMG ini menggunakan dua kelompok sampel. Kelompok sampel yang pertama adalah disebut dengan N100, yaitu adalah 100 perusahaan dengan pendapatan tertinggi di 49 negara. Jadi total ada 4.900 perusahaan di kelompok yang pertama ini. Dan kelompok kedua adalah disebut dengan G250. Ini adalah 250 perusahaan dengan perusahaan tertinggi di dunia berdasarkan Fortune 500. Ya. Hasil risetnya atau hasil surveinya menunjukkan secara garis besar jumlah perusahaan yang menyajikan informasi keberlanjutan untuk kelompok yang pertama tadi yang lebih banyak itu sekitar 75%. Ya, kelompok kedua lebih tinggi, yaitu 93%. Jadi memang perusahaan-perusahaan besar atau semakin besar perusahaan yang ditunjukkan oleh size of revenue-nya, kecenderungan untuk menyajikan informasi keberlanjutannya lebih tinggi, lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang pendapatannya lebih rendah. Ya, ini terbukti di kelompok kedua, di 250 perusahaan terbesar di dunia dari segi pendapatannya, itu relatively di atas 90%, ya, hampir 100%, 93%-nya sudah mengungkapkan informasi mengenai keberlanjutan. Sementara di kelompok 1 baru 75%. Kemudian fakta lainnya dari hasil survei menunjukkan bahwa memang dari tahun ke tahun jumlah perusahaan yang menyajikan informasi keberlanjutan ini semakin lama semakin banyak, ya. Dilihat dari proporsi atau persentase terhadap dari masing-masing kelompok yang menyajikan laporan informasi keberlanjutan. Hasil lain menunjukkan bahwa mengenai assurance-nya tersendiri terhadap laporan keberlanjutan, keberadaan opini, ya, atas laporan keberlanjutan, keberadaan pelibatan pihak independen memberikan assessment atau assurance terhadap laporan keberlanjutan, ini relatively masih rendah, ya. Untuk kelompok 1 hanya 45% dari perusahaan yang menyajikan informasi keberlanjutan yang juga melakukan assurance atas laporan keberlanjutannya, atas informasi keberlanjutannya. Sementara di kelompok 2 lebih tinggi, ya, tapi masih di bawah 70%, ya, sekitar 67%. Nah, fakta lainnya adalah berbeda dengan kuantitas perusahaan yang atau jumlah perusahaan yang menyajikan informasi keberlanjutan, jumlah perusahaan yang melakukan assurance terhadap informasi keberlanjutan, pertumbuhannya dari tahun ke tahun relatif rendah atau cenderung stagnan. Ya, jadi perubahannya tidak terlalu signifikan. Jadi dari segi kuantitas, bisa dikatakan perkembangan positif, ya, karena makin banyak perusahaan menyajikan informasi keberlanjutan. Tapi dari sejarah quality, perkembangannya stagnan, ya. Kemudian, tingkat pelaporan tertinggi itu banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berasal dari benua Amerika. Tidak hanya Amerika Serikat, ya, benua Amerika ini mencakup negara-negara lain di benua Amerika. Dan industri yang paling tinggi atau perusahaan dari industri yang paling tinggi menyajikan tingkat pelaporan keberlanjutan adalah
sesuai dengan dugaan, yaitu industri-industri, perusahaan-perusahaan yang berada di industri yang rentan terhadap isu lingkungan dan sosial. Ya, misalnya perusahaan dari industri oil and gas, dari mining gitu ya. Nah, ini adalah industri-industri yang memang rentan terhadap isu lingkungan sosial, sehingga wajar kemudian kita temukan dalam tingkat pelaporan keberlanjutan dari perusahaan industri ini juga sangat tinggi. Yang rendah adalah retail, tapi itu pun sekarang tingkatnya sudah tingkat persentase yang mengungkapkan informasi keberlanjutannya juga sudah cukup tinggi ya, sudah di atas 50%. Kemudian kalau dilihat dari standar yang menjadi acuan dalam menyusun laporan keberlanjutan, sebagian besar perusahaan yang menyajikan laporan keberlanjutan atau informasi keberlanjutan ini sudah menggunakan panduan tertentu ya, jadi mengacu kepada panduan tertentu. Dan sebagian besar dari mereka menggunakan GRI sebagai acuannya. Dan informasi keberlanjutannya ini disajikan di dalam laporan tahunan, jadi integrated di dalam laporan tahunan. Nah, jika dikaitkan dengan perkembangan terbaru, adanya SDGs, Sustainable Development Goals yang ditetapkan tahun 2015, survei KPMG menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan atau informasi keberlanjutan belum banyak yang mengaitkannya dengan risiko keuangan dari perubahan iklim, ya masih rendah, ya masih di bawah 50%. Dan kalaupun mengungkapkan itu sebagian besar masih hanya bersifat narasi deskriptif, tidak ada data, tidak ada hitungan atau fakta-fakta kuantitatif yang disajikan. Sementara kalau terkait isu hak asasi manusia cukup tinggi, lebih dari 70%. Dan kalau terkait dengan isu pengurangan karbon, relatively belum terlalu tinggi, ya, walaupun juga tidak terlalu rendah, ya, di antara range 50-70%. Jadi informasi mengenai SDGs ini belum terlalu banyak diungkapkan di dalam laporan keberlanjutan yang mengacu ke GRI, ya, kecuali untuk yang hak asasi manusia yang sudah cukup tinggi. Nah, itu adalah hasil survei yang menggambarkan bagaimana perkembangan pelaporan keberlanjutan di dunia. Yang bisa kita simpulkan, pertama, dari segi quantity semakin meningkat, kedua, dari segi quality bad news, yaitu cenderung stagnan, ya, berarti something wrong, apakah pelaporan ini hanya compliance, tidak terlalu memperhatikan quality dari informasinya. Lalu yang ketiga adalah standar yang menjadi acuan, ya, sebagian besar adalah GRI. Keempat, pengungkapan informasi keberlanjutannya lebih banyak integrated di dalam annual report. Kemudian kelima, industri yang banyak atau memiliki tingkat pelaporan keberlanjutan tertinggi adalah industri-industri dari oil and gas mining yang memang rentan terhadap isu sosial dan lingkungan. Kira-kira itu yang hasil penelitian dari KPMG. Dan kalau Anda tertarik untuk membaca lebih detail ya, hasil survei dari research KPMG ini juga bisa Anda download secara free ya, internet ya. Ini adalah surveinya ya. Survei, ini dia ya, yang dilakukan oleh KPMG. Ya, nanti Anda bisa membaca lebih detail ya. Ada informasi-informasi yang lebih spesifik ya. Ada juga kajian per negara dan seterusnya. Baik. Ini perkembangan dari laporan keberlanjutan. Nah, berikutnya adalah kita membahas mengapa ada isu keberlanjutan. Apakah betul ada isu keberlanjutan? Ya, dan mengapa kemudian ada laporan keberlanjutan? Nah, untuk memberikan gambaran mengapa keberlanjutan menjadi sebuah isu yang penting atau kenapa kemudian muncul isu keberlanjutan, kita lihat bahwa faktanya bumi yang sedang kita tempati ini atau kondisi kita ini memang sedang menghadapi beberapa barrier ya, beberapa keterbatasan. Pertama, misalnya kalau kita lihat dari jumlah populasi, ini data statistik World Population Growth ya. Kalau kita lihat jumlah manusia di bumi ini terus mengalami peningkatan, ya, terus mengalami peningkatan sampai diperkirakan di tahun 2100 ya, itu mencapai 11,2 miliar jiwa ya, manusia ini yang hidup di bumi ini. Padahal kenyataannya, faktanya tempat tinggalnya, buminya satu, ya, tidak berubah, tidak bertambah luas, gitu ya. Sehingga tentu
secara logika sederhana, kita sedang menghadapi keterbatasan. Ya, keterbatasan itu menggambarkan isu keberlanjutan. Apakah bisa terus berlanjut bumi ini, ya, survive? Nah, ketika kita melihat fakta jumlah manusia semakin banyak, sementara tempat yang ditinggali masih tetap sama. Jadi di sini memang ada isu keberlanjutan kalau kita lihat dari jumlah populasi, ya. Bahkan yang indikasi keberlanjutan itu sudah muncul ketika kita lihat growth-nya, ya, ini growth-nya, ya. Kalau ini kan world populations-nya, ini adalah growth-nya yang merah. Growth-nya mengalami peningkatan terus sampai dengan akhir tahun 1900-an, terus kemudian mengalami penurunan. Jadi growth-nya sendiri sebenarnya menurun. Nah, penurunan growth jumlah penduduk itu bukan disebabkan karena keluarga berencana. Ya. Dan menarik nih, dalam kondisi teknologi yang semakin canggih, kesehatan yang semakin baik, dan seterusnya, justru growth-nya semakin menurun. Ya, selain karena aspek sosial, juga adalah ini mengindikasikan bahwa kemampuan bumi untuk memenuhi kebutuhan manusia semakin terbatas karena semakin banyak manusianya, sehingga apa yang terjadi? Yang kalah meninggal, ya. Makin banyak terjadi kemiskinan, makin banyak terjadi kelaparan di beberapa belahan dunia, sehingga kemudian mereka meninggal dunia. Nah, ini yang menyebabkan kemudian growth-nya mengalami penurunan, ya. Bukan hanya karena masalah keluarga berencana, bukan karena ada perubahan tatanan sosial gitu, tapi juga disebabkan karena semakin banyaknya manusia, makhluk hidup, ya, manusia dalam hal ini yang tidak bisa survive karena tidak memiliki akses terhadap sumber daya. Mereka tidak memiliki akses terhadap sumber daya ya karena ada keterbatasan sumber daya dalam melayani jumlah penduduk yang semakin besar. Jadi ini mengindikasikan isu keberlanjutan. Nah, kalau data Indonesia sendiri juga sama, ya, menunjukkan ada kenaikan terus-menerus, ya, jumlah penduduk. Ya, kira-kira sekarang sekitar 265, hampir 270 juta penduduk Indonesia. Nah, lebih mengerikan lagi kalau misalnya kita lihat ini, ya, world matter mengenai world populations. Ini ya. Nah, kita bisa lihat nih, ini adalah jumlah tambahan populasi di dunia setiap detik, ya, setiap saat nih bertambah terus, begitu cepat pertambahannya, ya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, ini tentunya menggunakan quick count, ya. Kalau Anda masih ingat pilkada pemilu kemarin, nah ini pakai metode statistik dengan quick count, tapi memberikan gambaran kira-kira berapa jumlah penduduk yang ada di dunia, ya. Dan kalau Anda perhatikan hampir sama dengan prediksi tadi, ya, dari yang world populations, ya, mendekati angka tersebut. Nah, angka ini, ya, angka ini adalah angka neto dari kelahiran dan kematian, ya. Jadi tidak berarti nambah satu ini langsung kemudian artinya satu bayi lahir, tidak begitu. Itu adalah neto dari bayi lahir dan juga ada yang meninggal. Nah, Anda perhatikan, ya, tingkat meninggalnya cukup tinggi. Oke. Nah, kalau mau lihat lebih detail, mungkin kita mau lihat Indonesia. Nah, Indonesia gimana? Nah, cukup lama, ya. Kita pindah dulu ke slide berikutnya. Nanti kita akan lihat lagi konteks di Indonesia. Ini dari segi populasi. Kemudian yang kedua dari segi penggunaan air. Ya, ini dari Federation of Agriculture Organization, ya. Ini menunjukkan ada peningkatan terus-menerus konsumsi air. Bahkan ini data statistik di Jakarta, ya, walaupun ini tahunnya sudah cukup lama, ya, 2012, ini menunjukkan tingkat konsumsi air yang luar biasa nih, ya. Luar biasa, sangat tinggi. Dilihat dari populasinya, konsumsi air domestik luar biasa, konsumsi air bersihnya, kapasitasnya jauh di bawah dengan kebutuhan air bersih, sehingga ada defisit air. Jadi kita sudah menghadapi isu keberlanjutan kalau dilihat dari aspek penggunaan air. Dan kita bisa lihat data statistik dunia. Ini, ya. Ini dia konsumsi air, ya. Juta liter yang dikonsumsi dalam setiap saat. Ini juga bisa Anda lihat per negara. Ya, nanti Anda tinggal klik, ya. Bisa
cari per negara. Oke, dari segi air kita ada masalah. CO2 concentrations. Lihat yang warna hitam terus meningkat ya. Walaupun memang kalau kita lihat perkembangan interimnya di dalam tahunnya itu naik turun ya, mengalami naik turun, cyclical. Tetapi kalau dilihat trennya terus mengalami kenaikan ya. Lihat dari tren merah ini walaupun naik turun tapi trennya mengalami peningkatan. Begitu pula dengan emisi yang terjadi di Indonesia berdasarkan jenis pemicunya nih, sumber emisinya, batubara, BBM, dan seterusnya, terus mengalami peningkatan. Peningkatan CO2 concentration adalah isu keberlanjutan karena CO2 concentration ini bisa menimbulkan efek gas rumah kaca. Efek gas rumah kaca itu membuat sinar matahari yang masuk ke bumi tidak bisa dipantulkan kembali ya secara bebas ke udara karena tertahan oleh gas rumah kaca tadi, sehingga yang terjadi adalah pemanasan global. Ada kenaikan suhu bumi. Akibat dari pemanasan global adalah kenaikan suhu bumi. Kenaikan suhu bumi ini masalah? Iya, karena kenaikan suhu bumi akan mempengaruhi makhluk hidup, ya. Ekosistem akan terpengaruh, ya. Dan karena kita bagian dari ekosistem akan pada suatu saat akan juga terpengaruh. Paling tidak, kenaikan suhu ini akan mencairkan es misalnya, sehingga permukaan air laut meningkat. Akibatnya beberapa daratan yang tadinya bisa dihuni sekarang menjadi tidak bisa dihuni, ya. Dan belum ada beberapa makhluk hidup yang tidak bisa survive dengan kenaikan suhu bumi itu. Dan karena kita bagian dari ekosistem, satu makhluk hidup yang tidak survive akan berdampak terhadap makhluk hidup yang lain, yang pada akhirnya bisa berdampak kepada manusia. Jadi kita memang sedang menghadapi isu keberlanjutan kalau kita lihat dari aspek CO2 concentrations. Polusi yang lain dilihat dari jumlah kendaraan ya. Terus dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Begitu pula dengan di Indonesia. Nah, ini populasi kendaraan meningkat berarti polusi juga semakin meningkat. Fertilizer consumption, konsumsi pupuk ya. Dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan untuk setiap jenis pupuknya ya, nitrogen, phosphorus pentoxide ya, potasium oxide ya, dan total yang merah terus mengalami peningkatan, termasuk juga di Indonesia. Nah, kenapa fertilizer consumption menjadi isu keberlanjutan? Fertilizer, pupuk, itu dapat mencemari tanah, air, dan udara. Konsumsi pupuk yang berlebihan itu bisa berdampak buruk terhadap lingkungan, ya, air, tanah, dan udara tadi. Nah, konsumsi yang berlebihan tentu akan berdampak buruk. Nah, oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan seperti pemberian pupuk gratis itu sebenarnya tidak terlalu didukung, ya, karena dikhawatirkan pemberian pelaksanaan kebijakan pemberian pupuk gratis atau pupuk yang murah tanpa disertai dengan penyuluhan yang baik itu menyebabkan para petani menggunakan atau mengkonsumsi pupuk berlebihan karena dia merasa harganya murah atau gratis gitu. Padahal kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanah ya, oleh tanah pertanian perkebunan tidak sebesar itu, dan justru efek negatif dari kelebihan konsumsi pupuk yang kemudian bisa mencemari tanah, air, dan udara di lingkungan sekitarnya. Nah, ini menunjukkan sekali lagi kita menghadapi isu keberlanjutan karena ada isu kemungkinan polusi yang berlebihan dari penggunaan fertilizer. Rainforest, hutan kita, ya, hutan terus mengalami peningkatan deforestation, ya, pemotongan pohon-pohon, ya, penebangan pohon-pohon, ya. Dan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Nah, kalau kita lihat data statistik dunia, nah ini nih, ini menggambarkan berapa hektar dalam setiap saat yang di cut down or burn, dibakar. Anda bisa bayangkan hutan semakin hilang karena terus dibakar, ditebang, padahal mereka adalah paru-paru dunia, ya, sumber oksigen, sumber penyerap karbon. Sehingga kalau ini terus terjadi, tentu bumi ini mengalami masalah dan kita dihadapkan pada isu keberlanjutan karena semakin sedikitnya paru-paru dunia.
secara tidak langsung konsumsi tadi pohon ya itu juga dipicu oleh konsumsi kertas ya, paper consumptions yang terus mengalami peningkatan berdasarkan studinya Pricewaterhouse ya, dan juga dalam konteks di Indonesia terus mengalami peningkatan ya. Konsumsi paper ini akan meningkatkan konsumsi terhadap penggunaan penebangan pohon ya, sehingga mendorong kita juga menghadapi isu keterbatasan. Bagaimana dengan sumber daya laut ya? Nah, ternyata faktanya juga menunjukkan isu keberlanjutan ya. Karena kalau Anda lihat ini adalah area yang belum dikelola ya, atau area yang belum dieksploitasi gitu ya. Itu semakin lama semakin mengecil area yang belum dieksploitasinya. Sementara yang overexploit itu semakin lebar ya. Jadi kita sudah menggunakan sumber daya laut lebih besar dari kemampuan sumber daya laut itu. Ya, konteks di Indonesia misalnya berdasarkan kata data ya, ditunjukkan bahwa kita mengkonsumsi 107% ya dari produksi ya. 100% melebihi batas kemampuan dari sumber daya laut ya, eksploitasi menembus batas. Jadi kita mengeksploitasi berlebihan atas sumber daya laut. So, kalau kita lihat kita berhadapan dengan isu populasi, kita berhadapan dengan isu konsumsi air, kita berhadapan dengan konsentrasi CO2, ya, polusi udara, fertilizer consumption, penebangan hutan yang terus-menerus, paper consumption yang semakin tinggi, dan juga sumber daya laut yang dieksploitasi melebihi kemampuan batasnya. Inilah yang memberikan indikasi latar belakang mengapa kemudian muncul isu keberlanjutan, mengapa kemudian keberlanjutan menjadi isu yang penting. Ya, karena faktanya memang menunjukkan kita sedang menghadapi masalah keberlanjutan. Nah, isu keberlanjutan ini kemudian diperkuat oleh penelitian dilakukan oleh para ekonom. Ya. Krugman tahun 2010 menerbitkan hasil penelitian yang mengatakan bahwa setiap kenaikan suhu bumi sebesar 4,5 derajat Fahrenheit itu dapat menimbulkan penurunan world GDP 2%. Nah, penurunan GDP 2%, pertumbuhan ya, penurunan GDP dunia 2% itu mengindikasikan permasalahan di perekonomian. Karena ini mengindikasikan nanti permasalahan produksi, consumption, kemudian tenaga kerja ya, yang akhirnya terjadi pengangguran, terjadi kemiskinan, kelaparan, masalah sosial ya. Jadi isu lingkungan bukan menjadi hanya semata-mata milik ahli lingkungan, tapi secara ekonomi juga sudah dilihat memiliki dampak negatif terhadap perekonomian global. Nah, penelitian yang serupa ya, dengan Krugman dilakukan secara empirical oleh beberapa peneliti ya. Nah, di antaranya adalah oleh Azam ya, di 11 negara Asia. Dia meneliti apakah penurunan lingkungan, environmental degradations, itu menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan ternyata hasil penelitian yang menunjukkan hubungan negatif antara degradasi ekonomi, environmental, dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin memburuk kualitas environmentalnya, menurun kualitas environmentalnya, pertumbuhan ekonominya semakin terhambat. Jadi hasil penelitian Adams ini dalam konteks 11 negara di Asia pun mendukung penelitian pendapat dari Krugman di tahun 2010. Jadi isu lingkungan tadi yang kita bahas sebelumnya itu dijustifikasi atau dibuktikan secara empirikal, secara konseptual dan secara empirikal oleh ilmu ekonomi, bahwa kita memang sedang menghadapi isu keberlanjutan dan bisa berdampak terhadap ekonomi dunia. Paper lain ya, untuk memberikan gambaran bahwa kita memang sedang menghadapi permasalahan keberlanjutan dilakukan penelitiannya oleh Raworth dan kemudian dipublikasikan tahun 2012. Raworth mem-capture dengan menggunakan teori yang digunakan oleh Raworth ya, yang ada di bagian pertama ya, sudah kita bahas, yaitu teori donat.
di mana dia memiliki batas bawah yang merupakan social foundation. Ini adalah kondisi minimum yang harus dipenuhi oleh human being agar survive, agar berlanjut ya. Terdiri dari kebutuhan makanan, air dan seterusnya ya. Lalu kemudian dengan konsep ini dan kemudian menentukan standar tertentu ya untuk standar minimum ya, kebutuhan minimum yang diperlukan ya oleh human being gitu. Lalu kemudian Reward memotret kondisi kita sekarang di dunia ini berada pada posisi di mana untuk kebutuhan minimum ini. Ternyata tidak atau belum mencapai kebutuhan rata-rata ya. Rata-rata in global, rata-rata belum mencapai kebutuhan minimum social foundations. Jadi menurut Reward, ya kita menghadapi permasalahan keberlanjutan karena tidak bisa memenuhi batas bawah social foundations. Ya. Informasi pertama dari penelitian yang dilakukan Reward. Yang kedua, ketika dia memotret sellingnya, environmental selling, batas lingkaran kedua ya, lingkaran keluar di luar yang bagian keduanya yang di luarnya, itu adalah batas atas lingkungan, itu ya, yang dimana menurut Reward kalau sudah berada di atas batas itu, maka kita akan menghadapi isu keberlanjutan karena daya dukung lingkungannya sudah tidak bisa memenuhi. Dan ketika dipotret oleh Reward kondisi di dunia, itu beberapa sudah berada di luar. Nah ini ya digambarkan oleh gambar yang melewati warna hijau, ya, berada di luar. Berarti kita memang sedang menghadapi masalah keberlanjutan dari aspek lingkungan. Dari aspek sosial kita menghadapi isu keberlanjutan, dari aspek lingkungan kita juga menghadapi isu keberlanjutan. Fakta yang kedua. Nah, tapi dari dua fakta ini, Reward justru menemukan fakta ketiga yang lebih penting. Karena dia melihat ada keanehan. Dari segi sosial, in average, kita tidak bisa memenuhi social foundations. Dari segi lingkungan, secara average, ada beberapa yang sudah melewati environmental selling. Ini kan faktanya contradictory. Seharusnya kalau sosialnya tidak terpenuhi, lingkungannya aman. Tapi ini ternyata sosialnya tidak terpenuhi in average, tapi kemudian in average pun lingkungannya ada yang melewati batas. Nah, dia menemukan fakta ketiga. Fakta ketiganya adalah ada inequality di dunia ini, yaitu perusahaan negara-negara besar, negara-negara tertentu, negara-negara maju mengkonsumsi ya, mengkonsumsi sumber daya melebihi kebutuhannya, sehingga sebenarnya mereka sudah melewati social foundation, bahkan lebih dari social foundation minimum, dan justru menyebabkan environmental selling-nya tidak terpenuhi. Ya, sementara di sebagian negara lainnya, negara-negara miskin, ya, negara-negara yang terbelakang, mereka sangat tidak mampu memenuhi social foundations-nya. Nah, ini yang menyebabkan secara average ketika dirata-ratakan, ditarik, overall masih di bawah social foundation karena tertarik oleh kondisi negara-negara miskin yang tidak bisa memenuhi social foundation. Tetapi kalau kita lihat dari environmental, dirata-ratakan menjadi lebih atau melewati environmental selling karena dia melewati, karena tertarik oleh tindakan atau perilaku dari negara-negara yang besar. Kesimpulan ketiga ini menjadi sangat penting. Ada inequality di dunia. Ini menunjukkan isu keberlanjutan. Tidak berlanjut secara sosial, tidak berlanjut secara lingkungan, dan tidak berlanjut karena ada inequality. Nah, kalau Anda ingin membahas lebih jauh, Anda bisa buka YouTube. Ya, ada satu materi YouTube. Ini Anda bisa tonton lebih lanjut. Ya, menggambarkan bagaimana isu keberlanjutan itu terjadi. Dan materi ini mengantarkan penjelasan ya kepada jawaban atas pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa kita perlu laporan keberlanjutan. Nah, di dalam paparan materi YouTube ini diperoleh gambaran bahwa isu keberlanjutan itu dipengaruhi ya, atau ada pihak yang sangat berperan ya di dalam isu keberlanjutan itu, yaitu adalah bisnis. Karena bisnis adalah salah satu pilar dari keberlanjutan, selain regulator, government, dan masyarakat, society.
Dan ternyata bisnis itu punya peran besar, yang punya pengaruh besar terhadap isu-isu ekonomi, isu-isu sosial, dan isu-isu lingkungan. Nah, oleh sebab itu, bisnis perlu menyampaikan akuntabilitasnya terhadap keberlanjutan. Tidak cukup hanya yang terkait dengan aspek keuangan kepada pemegang saham, tetapi juga aspek keberlanjutan kepada para pemangku kepentingan. Dan kebetulan, laporan yang ada saat ini, laporan keuangan, laporan tahunan, itu tidak mencakup atau belum mencakup aspek keberlanjutan. Nah, itulah yang kemudian mendorong lahirnya laporan keberlanjutan atau informasi keberlanjutan yang diungkapkan di dalam laporan tahunan. Ya, jadi kalau kita simpulkan, mengapa keberlanjutan menjadi isu? Karena memang kita sedang menghadapi isu keberlanjutan. Dilihat dari aspek jumlah populasi, konsumsi air, konsumsi hutan, ya, karbon dioksida, polusi udara, polusi tanah, dan seterusnya. Dijustifikasi juga dengan konsep dan perhitungan secara ekonomis, ya, bahwa kita memang menghadapi isu keberlanjutan. Dibuktikan juga secara empiris bahwa secara average masyarakat dunia tidak bisa memenuhi social foundations, ya. Secara average justru aktivitas dilakukan oleh masyarakat dunia ini sudah melewati environmental ceiling dan ada inequality, ya. Dan di bisnis punya peran besar atas kondisi keberlanjutan tersebut. Oleh sebab itu kemudian inilah menjadi latar belakang kenapa perlu laporan keberlanjutan. Karena bisnis ikut bertanggung jawab, bahkan sangat bertanggung jawab, yang sangat besar peranannya, harus mempertanggungjawabkan hal itu, namun laporan keuangan, informasi pada laporan keuangan maupun informasi laporan tahunan belum mencakup isu keberlanjutan, maka kemudian mendorong lahirnya laporan atau informasi keberlanjutan.